Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun belajar daring, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah tetap semangat, pantang menyerah dalam mencari ilmu. Semoga lelah Anda dalam mencari ilmu Allah balas dengan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tampungkan kedua tangan, tundukkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita dalam menyerap pembelajaran. Amin. Baiklah anak-anak Ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, yaitu mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah anak-anak Ustazah mampu mengidentifikasi hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian serta memberi contoh hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah mau menjelaskan pengertian hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Anak-anak Ustazah pasti sudah pernah belajar tentang hak. Ya, siapa yang tahu atau siapa yang ingat apa itu hak? Iya. Pintar. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban apa anak-anak Ustazah? Ya, pintar. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tanggung jawab apa anak-anak Ustazah? Ayo siapa yang ingat? Iya, hebat. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak. Baiklah anak-anak Ustazah, tadi Ustazah sudah menjelaskan pengertian hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Sekarang Ustazah ingin menjelaskan apa saja yang termasuk contoh hak. Hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa nih anak-anak Ustazah? Coba perhatikan. Ya, hak anak pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apalagi anak-anak Ustazah contohnya? Ya, contoh kedua yaitu mendapat perlindungan dari orang tua. Selain itu apa anak Ustazah? Coba siapa yang tahu apa hak anak di rumah? Pintar. Bermain bersama teman. Bermain bersama teman ini termasuk hak anak di rumah. Kemudian yang terakhir, contohnya coba perhatikan anak Ustazah. Yang terakhir adalah hak anak mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu apa? Segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Contohnya, kebutuhannya apa anak Ustazah? Coba perhatikan gambar. Iya, fasilitasnya adalah perlengkapan sekolah. Yaitu, apa saja yang termasuk perlengkapannya?
Ya, seragam sekolah, tas, sepatu, dan yang lainnya. Selanjutnya anak-anak ustazah, yaitu contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, coba perhatikan gambar berikut. Ya, anak-anak ustazah. Yang pertama adalah hak anak di sekolah, yaitu belajar. Yang kedua adalah bermain bersama teman di sekolah. Yang ketiga adalah mendapatkan nilai dari guru. Ya, jika kita sudah selesai belajar, maka kita akan mendapatkan nilai. Nilai ini termasuk hak setiap anak di sekolah. Selanjutnya, anak ustazah, hak anak di masyarakat. Yang pertama adalah, perhatikan, yang pertama hak anak di masyarakat adalah mendapat fasilitas umum yang ada di masyarakat. Contohnya apa, anak ustazah? Fasilitasnya puskesmas, posyandu, dan poskamling. Kemudian contoh yang lainnya adalah, perhatikan anak ustazah, apa ini anak ustazah? Ya, pintar. Ikut serta dalam kegiatan sosial. Seperti apa kegiatan sosialnya? Gotong royong, kerja bakti, kemudian membantu orang lain yang terkena musibah, ya, atau bencana alam. Kemudian apalagi anak ustazah? Coba perhatikan gambar. Ya, hak anak di masyarakat adalah setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Ya, setiap orang berhak menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya. Nah, anak ustazah, tadi ustazah sudah memberikan contoh atau sudah menjelaskan contoh apa saja yang hak, yang termasuk hak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sekarang ustazah ingin menjelaskan apa-apa saja sih contoh kewajiban yang ada di rumah. Yang pertama, kewajiban anak di rumah yaitu, ya, pintar, hebat, membantu orang tua, membersihkan rumah. Seperti apa? Membersihkan rumah, menyapu, mengepel, kemudian membantu pekerjaan apalagi yang termasuk membantu orang tua, ya, mencuci piring. Itu semua termasuk kegiatan yang membantu orang tua. Yang kedua, anak ustazah, contohnya adalah mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Iya, nasihat orang tua itu harus selalu kita dengarkan, karena nasihat orang tua selalu untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga apa contohnya anak ustazah? Ya, pintar, hebat. Contoh yang ketiga adalah menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga. Iya, selalu menghormati. Kemudian apalagi anak ustazah? Iya, contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja contohnya anak ustazah? Kewajibannya? Iya, hebat. Yang pertama adalah menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Seperti apa anak ustazah? Peraturannya, ya, datang tepat waktu, piket sesuai dengan jadwal atau daftar piketnya. Harus selalu kita ikuti peraturan yang ada di sekolah. Kemudian apalagi contohnya anak ustazah? Ya, pintar. Tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Contohnya fasilitasnya apa? Tidak merusak, misalnya musola itu untuk tempat beribadah, jangan kita coret dinding-dindingnya. Itu tidak boleh. Kemudian apalagi anak-anak ustazah? Iya, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin berhasil, maka kita harus belajar dengan giat.
Selanjutnya anak-anak ustazah, contoh kewajiban anak di masyarakat. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut. Ya, gambar apa anak-anak ustazah? Ya, bentar. Kewajiban anak yaitu pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ya, contohnya menjaga kerukunan. Dan yang ketiga, menjaga suasana agar tetap damai, tentram, serta sejahtera. Anak-anak ustazah, tadi ustazah sudah menjelaskan apa saja pengertian hak, kemudian kewajiban. Sekarang adalah tanggung jawab. Apa-apa saja sih contoh tanggung jawab itu? Ya, coba anak-anak ustazah perhatikan. Tanggung jawab sebagai anak. Yang pertama apa anak-anak ustazah tanggung jawabnya sebagai anak? Siapa yang bisa jawab? Ya, pintar. Haknya adalah untuk bermain. Kalau kewajibannya bermain, kita harus bermain secara adil bersama anggota. Kemudian tanggung jawabnya apa anak-anak ustazah? Tanggung jawabnya adalah setelah kita bermain, kita harus membersihkan dan merapikan mainan yang sudah kita gunakan. Kemudian, apalagi anak-anak ustazah? Siapa bisa? Iya, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Ya, yang pertama haknya adalah sebagai pelajar, hak kita mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah mendapat pendidikan yang layak, hak kita, kewajiban kita apa anak-anak ustazah? Belajar dengan baik atau dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita apa anak-anak ustazah? Ketika belajar, ya ketika dikasih tugas, kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu tanggung jawabnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian anak ustazah, tanggung jawab sebagai warga negara. Iya, haknya apa anak ustazah sebagai warga negara? Haknya kita semua berhak mendapat penghidupan yang layak. Setelah kita dapatkan hak kita, apa sih kewajibannya anak ustazah? Ya, kewajibannya adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Nah, setelah mendapat pekerjaan atau setelah kita dapat pekerjaan, apa tanggung jawab kita? Ya, pintar. Tanggung jawabnya adalah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Anak-anak ustazah, tadi ustazah sudah menjelaskan pengertian serta contoh hak, tanggung jawab, dan kewajiban di rumah, di sekolah, serta di masyarakat. Sekarang ustazah ingin menjelaskan apa saja sih dampaknya, dampak bagi diri kita atau dampak bagi lingkungan serta orang lain. Sekarang anak-anak saja coba perhatikan gambar berikut. Ya, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, hebat. Sudah. Kemudian apa anak ustazah dampaknya bagi dia terhadap dirinya? Ya, melatih kedisiplinan dan melatih diri menghargai orang lain. Kemudian anak ustazah bagi lingkungan sekolah, ya, lingkungan sekolah tadi menjadi semakin bersih dan sehat. Kemudian apa dampak tindakan itu bagi orang lain? Ya, bagi orang lain terciptanya hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, yang positif. Nah, contoh lain, perhatikan, amati gambar berikut. Ya,
Apakah pada gambar berikut sudah melaksanakan kewajiban? Siapa yang bisa jawab anak-anak ustazah? Ya, pintar. Belum. Kemudian anak ustazah, apa dampaknya bagi diri sendiri? Siapa yang bisa jawab? Ya, pintar. Dia akan mendapat teguran serta mendapatkan sanksi terhadap apa yang dilakukannya. Membuang sampah sembarangan. Sanksinya berupa apa nanti? Berupa hukuman. Ya. Hukumannya apa? Bisa jadi hukumannya berupa denda atau bisa juga disuruh membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian apa dampaknya terhadap lingkungan? Ya, dampaknya apa? Ya, pintar. Lingkungan tadi menjadi kotor, tidak nyaman, serta tercemar. Kemudian anak ustazah, apa dampak tindakan tersebut bagi orang lain? Bagi orang lain bagaimana anak ustazah? Ya, mengganggu kenyamanan orang lain. Kenapa? Sampah tadi, membuang sampah sembarangan. Kemudian dapat menyebabkan polusi udara. Ya, sehingga apa? Udara yang kita hirup atau udara yang dihirup orang lain akan kotor, akan menyebabkan penyakit. Nah, anak ustazah, bagaimana anak ustazah? Apakah sudah paham? Yuk, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa anak ustazah? Ya, yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh setiap orang. Kemudian apalagi anak-anak ustazah? Kesimpulannya? Ya, pintar. Kewajiban apa anak ustazah? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah kita melaksanakan kewajiban dengan benar dan penuh tanggung jawab, maka hak akan datang sebagai balasan yang sesuai. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ustazah harap semoga Ananda semua dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita ini. Nah, sebelum Ustazah akhiri, mari sama-sama kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.